Kalori defisit udah, olahraga juga udah, tapi lemaknya tuh nggak turun-turun gitu kan, kamu bingung. Oke, kamu ngeh nggak sih kalau ngebakar lemak dengan ngebakar kalori itu dua hal yang berbeda? Mau tahu bedanya? Keep watching. Aku yakin banget sebagian besar dari kalian pasti bingung nih, pingin tahu banget gimana sih caranya supaya ketika olahraga, tubuh kamu tuh juga ngebakar lemak. Jadi nggak cuma ngebakar kalori doang. Di dalam video ini aku bakal kasih tahu kira-kira gimana ya caranya. Tapi lihat ini dulu yuk. Jadi sampai hari ini buku I Hate Diet aku sudah terjual hampir 40.000 pieces. Dear Kak Yulia, aku cuma mau bilang terima kasih atas buku ini. I will send you an email about how great this book is and how I adore you very much. Untuk kalian yang masih ragu untuk beli buku ini, please just buy this book. This is magical. Bagus banget bukunya, bener-bener hook banget. Rasanya bener-bener ketampar lah pas baca bukunya, intinya worth to buy banget. Jadi kalau kalori, ketika kita dengar kalori itu sebenarnya adalah kalau dalam diet adalah satuan energi. Kayak panjang, satuannya meter, berat, satuannya kilogram. Nah sama, ini juga kalori itu satuan untuk energi. Jadi apapun makanan dan minuman yang memiliki energi pasti memiliki kandungan kalori juga di dalamnya. Sekarang lemak. Kalau lemak itu apa? Sekarang yang spesifik kita bahas adalah lemak tubuh manusia. Jadi kita nggak bahas lemak sapi, lemak kambing, lemak olive oil atau apapun, kita nggak bahas itu. Lemak tubuh manusia adalah cadangan energi. Kenapa lemak tubuh disebut cadangan energi? Jadi sederhananya apapun yang kita konsumsi kalau yang mengandung kalori, mau itu dari makanan minuman, kalau yang kita konsumsinya berlebihan sama tubuh akan dirubah jadi lemak. Jadi kalau kalori tadi adalah satuan energi, kalau lemak adalah cadangan energi. Setiap detik tubuh kita itu menggunakan energi sebagai bahan bakar untuk beraktivitas seperti Mendenyutkan jantung, menjaga suhu tubuh, untuk jalan kaki, ketawa-ketawa, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita membahas lemak tubuh, ternyata tubuh kita tidak selalu menggunakan lemak tubuh untuk bahan bakar aktivitas. Oke, membakar kalori intinya sekali lagi adalah tubuh menggunakan apapun yang mengandung kalori untuk bahan bakar, ya kan, untuk energi nih. Sedangkan membakar lemak artinya tubuh menggunakan lemak tubuh sebagai bahan bakar untuk dijadikan energi, gitulah. Jadi yang ini bisa dari kalori apa aja, kalau ini specifically ya lemak yang digunakan. Sekarang kita sama-sama lihat gambar ini dulu yuk. Tapi sebelumnya aku minta kalian buat klik ring bell button dulu karena aku tuh punya banyak banget video sebenarnya, dan supaya ketika aku upload kalian gak ketinggalan sama video diet terbaru aku. Jadi pastiin kalian subscribe dan klik yang ring bell di sebelahnya. Ini ada beberapa poin penting dari gambar ini, dan poin penting pertamanya adalah kalau ternyata tubuh kita itu mengurai apapun yang kita makan menjadi energi. Coba deh lihat, ini kan karbohidrat turun ke bawah, oxidize for energy. Fat turun ke bawah, oxidize for energy. Protein turun ke bawah, oxidize for energy. Apapun yang kita makan, mau itu karbohidrat, lemak, protein, ujung-ujungnya akan diurai sama tubuh dengan proses penguraian yang berbeda memang, tapi ujung-ujungnya akan menjadi energi juga. Karena sekali lagi karbohidrat, lemak, dan protein adalah sumber yang mengandung kalori. Poin penting kedua adalah, jadi ternyata ya timbunan lemak tubuh di dalam badan kita ini ternyata tuh bukan cuma karena kita kebanyakan karbohidrat lah, kebanyakan nasi lah, atau kebanyakan gula doang. Enggak, ternyata semua makrogizi kalau jumlahnya kebanyakan pada ujungnya mah jadi lemak-lemak juga. Kita akan urut yang pertama dari karbohidrat dulu. Di sini bisa kelihatan jelas banget sih, ini karbohidrat sumber apapun ya. Nah ketika itu masuk ke dalam tubuh dan ternyata jumlahnya kebanyakan, yang pertama ini akan digunakan tubuh untuk sistem kerja tubuh. Akan diproses, diurai, dan lain-lain. Kalau masih banyak lagi sisanya, ini akan disimpan menjadi glikogen. Dan kalau masih kebanyakan juga akan disimpan menjadi lemak tubuh. Nextnya kita ngebahas adalah lemak. Nah ini lemaknya mau lemak healthy fat, unhealthy fat, dari kacang-kacangan, dari gorengan, pokoknya lemak lah. Ketika kita mengkonsumsi lemak, apa yang terjadi kalau kita mengkonsumsi lemak itu kelebihan, kalorinya itu kebanyakan, dikemanain sih itu lemak? Jadi yang pertama seperti biasa akan digunakan untuk fungsi utama tubuh dulu. Di sini akan digunakan untuk membran sel tubuh.
tubuh kita. Lalu sisanya kalau masih kebanyakan akan disimpan sebagai trigliserida di dalam sel lemak tubuh kita. Protein, siapa bilang makan protein kebanyakan juga nggak nambahin lemak tubuh? Enggak. Jadi protein yang kalau kita konsumsinya kebanyakan dari jumlah kalori kebutuhan kita, protein ini setelah digunakan untuk kebutuhan inti tubuh kayak regenerasi sel tubuh, fungsi organ, dan lain-lain, kalau jumlahnya kebanyakan, protein ini juga akan disimpan sebagai glikogen dan juga sebagai lemak. Jadi protein ini sifatnya mirip sama karbohidrat karena disimpannya sebagai glikogen dan juga lemak tubuh. So, ini selingan sekilas aja sih. Jadi buat para pelaku diet non karbohidrat kayak contohnya keto diet group, paleo, Atkins, apapun itu yang cut banget karbohidrat, ingat kalian tetap bisa nambahin berat badan dan bisa nambah lemak kalau konsumsinya over karena ujungnya makrogizi apapun jadi lemak juga. Poin ketiga yang penting dari gambar tadi juga adalah kalau tubuh kita akan menggunakan sumber energi terefisien, tercepat, dan termudah yang bisa didapatkan pada saat itu juga. Jadi kamu nggak bisa maksa tubuh kamu untuk bakar lemak di pipi untuk energi atau maksa tubuh kamu untuk bakar lemak di perut sebagai energi. Gak bisa dipaksa tubuhnya karena tubuh udah punya sistem sendiri. Mana nih yang pada saat itu sumber energinya lebih efisien? Apakah dari karbohidrat yang baru aja dimakan? Ya udah ambil dari situ daripada dari lemak, ribet harus lipolisis dulu, harus proses ini dulu, panjang prosesnya. Lebih cepat mencerna dari karbohidrat yang baru dimakan. Jadi kalau kamu ingin menurunkan lemak tubuh kamu yang harus mengikuti sistem energi kamu, bukan kamu maksa tubuh kamu untuk ngikutin keinginan kamu. Ngerti kan? Jangan sampai kebalik siklusnya. Nanti stres sendiri. Kalau target kamu ketika kamu workout, energi yang digunakannya adalah dari lemak, itu mah simple banget. Aku udah pernah ngejelasin di video yang ini. Specifically tentang fat burning zone workout gitu kan. Jadi kan yang namanya kita olahraga kan ada olahraga yang energinya menggunakan karbohidrat atau glikogen. Ada workout yang menggunakan fat sebagai energi. Contohnya apa? Salah satunya adalah kamu lakuin fat burning zone cardio workout di treadmill, sepeda-sepedaan atau apapun itu. Pakai aja jam, nanti ketahuan kok oh udah masuk ke fat burning zone. Apalagi kalau kamu ngelakuinnya itu setelah kamu puasa minimumnya 6 jam. Automatically udah nggak ada makanan kan di sistem pencernaan kamu. Jadi ketika kamu kardio awal-awal, tubuh kamu akan menggunakan glikogen sebagai energi. Dan ketika glikogennya udah menipis, tubuh akan beralih menggunakan lemak tubuh sebagai energi. Jadi itu udah cincai lah, kamu lakuin aja fat burning zone. Tapi ini penting banget nih, penting banget, hati-hati jangan sampai terkecoh. Karena kamu tahu nggak sih, fat burning zone, yang detak jantung fat burning zone saat workout, yes memang tubuh kita menggunakan lemak sebagai sumber energi. Tetapi menggunakan lemak sebagai sumber energi saat workout tidak menjamin terjadinya fat loss. Bingung nggak tuh? Aku sederhanain lagi ya. Proses membakar lemak menjadi energi, ingat kan gambar yang tadi nih, aku kasih lihat lagi gambarnya. Ini tuh, membakar lemak jadi energi itu serupa dengan jalur sistem amino acid yang merubah menjadi energi. Jadi itu tuh kayak mirip-mirip gitu. Hasil akhirnya, apakah tubuh akan kehilangan volume lemaknya atau enggak, itu sebenarnya balik lagi tergantung dari overall energy balance selama sehari dan juga tergantung dari banyak banget faktor-faktor lainnya. Jadi intinya meskipun kamu tuh udah Rajin banget fat burning workout setiap hari pagi siang malam nonstop luar biasa. Tapi habis kardio, kamu makan gula-gula, kamu minum boba lagi, kamu kalori surplus, martabak, makannya tuh liar lagi. Ya, kalau kamu nggak lakuinnya bareng dengan kalori defisit yang bener, apa alasannya tubuh kamu harus mengurangi volume lemak? Alasannya di mana? Nggak ada alasannya. Otomatis tubuh juga nggak akan mengurangi lemak. Jadi ternyata kabar baiknya adalah kamu tetap bisa mengurangi lemak tubuh kamu, alias tubuh kamu tetap bisa melakukan proses fat loss, bisa terjadi tuh fat loss meskipun kamu tidak melakukan workout fat burning sama sekali. Meskipun kamu nggak pernah workout cardio yang fat burning zone sama sekali pun tetap bisa. Kok bisa? Kamu pasti bingung. Gimana? Oke, jadi untuk terjadi lipolisis di dalam tubuh sampai tubuh kita itu kehilangan lemak, itu sebenarnya tubuh tuh cuma perlu di kalori defisit yang bener aja sih sebenarnya. Karena kalau udah masuk ke kalori defisit, mau kalori defisitnya pakai olahraga, tanpa olahraga, pakai makanan mahal, pakai makanan murah, pakai intermittent fasting, nggak intermittent fasting, pokoknya overallnya ya kalori defisit, balik lagi tubuh akan punya alasan untuk curi-curi stok lemak sebagai energi. Jadi intinya tubuh tuh cuma perlu alasan aja sih. Perlu gak sih aku comot lemak sebagai energi? tunggu, kalau pas workout aku tuh nggak berkurang gitu lemaknya. Terus lemak aku berkurangnya kapan ya? Permisi, bingung gitu kan. Jadi gini,
Meskipun ketika kamu workout, tubuh kamu itu menggunakan energinya 100% dari makanan, dari karbo, kayak dari protein, dari apa aja lah yang kamu makan. Jadi anggaplah tubuh kamu tuh sama sekali tidak menggunakan lemak untuk energi saat olahraga. Tenang aja, biarin. Selama kamu workoutnya dibarengin dengan kalori defisit, pada hari akhirnya ya, udah mau penutupan hari nih, tubuh kamu tuh akan mengaudit sistem energi dengan sendirinya. Jadi akan dihitung-hitung gitu kayak, Oke. Kayaknya masih kurang deh. akhirnya kalau kamu masih melakukan kalori defisit, tubuh kamu akan memutuskan untuk ngambil lemak sebagai backup utang gitu loh, karena kamu masih hutang kalori sama badan kamu sendiri. Ibaratnya akan otomatis ke debit sendiri tanpa kamu harus memaksakan supaya lemak itu tuh terbakar gitu. Masih bingung? Ini nih analoginya, aku kasih gambar deh biar sederhana. Ini analogi tentang sistem debit otomatis. Kalau kamu masih bingung. Jadi gini aja, anggap kamu adalah manusia yang memiliki TDEE atau angka kebutuhan kalori maintenance hariannya adalah 2000 kalori per hari. Dan angka TDEE ini tuh udah dihitung termasuk jenis dan jumlah olahraga yang kamu lakukan setiap hari. Anggap kamu melakukan kalori defisit minus 500 kalori dari TDEE harian kamu. Jadi kamu otomatis mengkonsumsi 1500 kalori per hari. Oke, sekarang kita lihat dua skenario ini. Ada skenario A dan skenario B. Dan skenario A dan B ini sama-sama mengkonsumsi 1500 kalori sehari ya. Jadi jumlah kalorinya nggak ada yang beda. Sama-sama masih defisit 500 kalori. Oke, bedanya apa nih? Skenario A dan skenario B. Skenario A, anggaplah kamu tuh olahraganya pas perut kosong, pagi-pagi karena mau cari fat burning zone. Tapi siang terus kamu makan 750 kalori, malam kamu makan lagi 750 kalori. Oke, totalnya tetap 1500 kalori, cuman kamu workoutnya saat perut kosong. Sekarang kita pindah ke skenario B. Skenario B apa nih bedanya? Skenario B tuh bedanya cuman beda di workoutnya aja sih. Jadi kamu tuh melakukan workout tidak saat perut kosong. Jadi pagi kamu sarapan 500 kalori, kamu makan siang 500 kalori, terus sore-sore kamu olahraga baru makan 500 kalori lagi. At the end masih sama aja, konsumsinya 1500 kalori. Cuman workoutnya tuh tidak saat perut kosong. Automatically tidak fat burning zone. Saat A, kamu kan melakukan workoutnya saat perut masih kosong nih. Maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi saat kamu olahraga. Tetapi setelah beberapa jam kemudian, kamu kan makan tuh ya kan. So, energi yang habis dipakai untuk workout, baik itu dari lemak atau dari kalori atau dari glikogen, akan dibayar balik sama energi dari makanan siang kamu. Jadi pada momen ini, fat loss belum tentu terjadi. Tapi ternyata pada akhir hari, hasil audit menunjukkan, wow, untuk energi olahraga dan energi kebutuhan tubuh sehari-hari, kalau di total-total, kok masih kurang 500 kalori ya? Aduh gimana dong? Tetap bolong dong, karena kan kamu mengkonsumsi kalorinya defisit 500 kalori. Jadi waduh, tubuh akan bingung. Gimana dong ini? Ya udah, akhirnya tubuh akan cari cara untuk tambal hutang alias tambal kekurangan energi tersebut dengan cara menambah kekurangannya menggunakan energi dari lemak tubuh. Nah sekarang yang B, saat kamu melakukan skenario B gimana? Ya sama aja, nggak peduli itu olahraga mau di depan, di tengah, di belakang. Toh pada akhirnya hasil audit secara keseluruhan menunjukkan kamu tetap utang 500 kalori. Ya intinya tubuh tetap harus melakukan fat loss untuk bayar utang minus 500 kalori tersebut. Ada satu poin penting, yang penting banget kalau kamu sekarang lagi proses diet dan ingin nurunin lemak tubuh kamu. Kalau kamu mau workout ya, tujuannya tuh jangan gila banget kejar kalori. Kayak sok-sokan gitu. Itu olahraganya berapa kalori ya? 200 kalori doang. Males. Itu berapa kalori? 500? Kurang. Aku minimum 1000 kalori. Wah sombong banget gitu. Ngapain kamu sok-sokan kejar 1000 kalori per sekali workout? Buat apa Neng? Permisi, kan udah dijelasin. Membakar kalori nggak sama dengan membakar lemak. Meskipun kamu gila-gilaan workout sampai 1000 kalori, nggak ada jaminan fat loss-nya terjadi. Yang ada tubuh tuh malah stres dan akhirnya mencari kompensasi untuk memperbaiki stres fisik. Salah satu contohnya apa? Ngambil banyak banget glikogen dari otot, dari hati, nyusutin otot, dan lain-lain. Iya sih, memang workout itu salah satu aktivitas fisik yang bisa memperbaiki dan mempercepat metabolisme kita. Tapi jangan salah, workout juga bisa memperburuk dan justru makin merusak sistem metabolisme kamu. Jadi jangan overdoing, jangan lebay, jangan sotoy. Workout cukup yang 100, 200, 300 kalori aja. Yang penting konsisten, yang penting kalori defisitnya bener. Kamu kan pengennya fat loss kan? Bukan pengen kayak pingsan terus tiba-tiba kejang-kejang di saat workout kan? Jadi bijaksana kalau kamu mau nurunin lemak tubuh kamu.
Oke guys, thank you buat video kali ini. Memang diet itu berkesannya sederhana ya, cuman kalori defisit plus workout beres. Pokoknya kita pasti kurus. Ternyata tidak sesederhana itu. Itu kenapa video aku udah 3 tahun tuh terus aja ada video baru soal diet. Karena ilmu diet masih banyak yang harus aku share di YouTube aku. Dan kalau kamu bener-bener mau serius diet, coba deh baca buku I Hate Diet aku. Kamu pasti ketampar habis-habisan. Setelah baca buku itu kamu pasti akan insaf dan kembali ke jalan diet yang lebih benar, lebih komplit gizi dan segala macam. So, jangan lupa cek di deskripsi box untuk link bukunya dan thank you buat video kali ini. Bye-bye.